Baik, alhamdulillah pemirsa masih di Indonesia Bertasbih dan masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Sekarang saya sudah bersama-sama para guru-guru dan juga Ustadz Agung, Masya Allah, luar biasa tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita tadi. Dari ternyata muhasabah, yaitu meninggikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, jadi pada intinya malam hari ini kita berkumpul dengan Indonesia Bertasbih tadi, seperti yang Abi katakan bahwa bertasbih adalah mensucikan Allah. Betul sekali. Disitulah Allah akan mensucikan hati kita. Masya Allah. Ketika hati bersih, maka semua perbuatan kita insya Allah akan bersih, Ustadz Sofyan. Betul. Nah, di segmen yang berikut ini kita akan dengarkan nasihat dari guru kita. Lantas bagaimanakah ciri orang-orang yang mampu dan mencapai kesempurnaan dalam muhasabah atau buah muhasabah? Kami persilakan. Silakan Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حاضرين حاضرات, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan guru-guru kami, Ustadz Abi Makki dan Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agung Izzul Haq, Ustadz Sufyan dan Ustadz Abdul Samad dari Masjid Bintaro di Jakarta. Semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saja saya senang dan bangga sekali dengan kehadiran jamaah di Masjid Raya Al-Jabar ini. Karena acaranya sebentar, ceramahnya sebentar, tapi jamaahnya Masya Allah nunggu lama sejak salat Isya berjamaah. Sampai saya yakin di antara jamaah sejak salat Maghrib sudah berada di Masjid Raya Al-Jabar. Ini amalan sangat luar biasa. Menyambut tahun baru dengan kebaikan, dengan amal saleh. Luar biasa. Semoga ya Rabb seluruh jemaah yang hadir di Masjid Raya Al-Jabar ini maupun yang nonton TV One ini semoga menjadi ahli surga semua. Di akhir tahun ini menyambut tahun baru, Indonesia bertasbih. Mari kita sama-sama bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sudah dengar tausiah, pencerahan, ceramah dari Ustaz Abi Maki, dari Ustaz Zaki Mirza mengenai muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri, perbaiki diri, dan sangat dianjurkan bagi setiap orang mukmin selalu bermuhasabah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Semoga ya Rabb kita menjadi ashabul jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu kita hadir acara muhasabah. Setiap tahun, akhir tahun, atau setiap minggu, setiap bulan, kita pernah hadir acara muhasabah. Tapi intinya, setelah muhasabah, apakah ada perubahan dalam diri atau biasa-biasa saja? Inti dari muhasabah, evaluasi diri menjadi lebih baik di depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan untuk ke depan, untuk akhirat. Muhasabah itu hitung apa yang pernah kita lakukan. Kalau baik, teruskan. Kalau buruk, berhentilah. Itu makna muhasabah. Saudara, muhasabah sebenarnya bukan setahun sekali. Bukan akhir tahun, awal tahun. Seorang mukmin itu bermuhasabah setiap hari. Setiap hari muhasabah diri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal al-mu'minul kayyis man hasaba nafsahu. Mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar adalah yang selalu muhasabah diri, selalu evaluasi diri, selalu perbaiki diri. Terus wa amila lima ba'dal maut. Setelah muhasabah ada buah. Ada buah muhasabah. Apa itu? Amal. Dia beramal sesudah mati. Dia langsung berubah menjadi lebih baik lagi. Itulah buah muhasabah. Bukan cuma muhasabah saja, hadir acara muhasabah ramai di akhir tahun di masjid bersama ustaz, bersama kiai, hadir muhasabah, tapi setelah itu tidak ada perubahan. Itu muhasabah jadi kebiasaan atau jadi budaya, bukan amal ibadah. Jadi kalau tidak ada perubahan dalam diri, berarti buah muhasabah itu berbaiki evaluasi diri menjadi lebih baik lagi. 5 poin, tolong catat dan hafal. Buah muhasabah.
Kalau ingin apakah saya betul orang bermuhasabah atau biasa-biasa saja, lihat 5 poin ini. Yang pertama, kalau bermuhasabah, bertambah rasa cinta kepada Allah. Kalau bermuhasabah, bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita muhasabah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak anugerah Allah kepada kita. Salah satunya kesempatan bisa hadir dalam majlis ini. Masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah, salat, bertaqarrub kepada Allah. Padahal kita bukan ahlinya. Tidak pantas hadir di majlis karena banyak kesalahan, banyak kotoran. Tapi alhamdulillah Allah menutupi aib kita. Berarti banyak nikmat Allah kepada kita. Masih banyak berdosa, bermaksiat, banyak salah. Tapi Allah masih berikan kesempatan. Allah berikan kenikmatan. Sihat, afiat, harta, anak, keluarga, rizki. Masih banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi saya bukan ahlinya, bukan mustahik nikmat Allah. Jadi tambah rasa cinta kepada Allah. Allah maha mulia, Allah maha agung. Allah kasih sayang terhadap kita. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Jadi malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu buah muhasabah pertama. Yang kedua, bertambah rasa takut kepada Allah. Kalau bermuhasabah, bertambah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hitung, tahu masing-masing berapa kali berdosa, berapa kali bermaksiat. Tapi Allah masih membiarkan kita. Bayangkan kalau setiap kali berdosa Allah membuka aib kita. Setiap kali berdosa Allah cabut. Jangan sampai Allah cabut ruh kita dalam dosa dan maksiat. Jadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tolong jangan cabut ruh saya dalam dosa dan maksiat. Selalu takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Sering kita dengar ayat dan wasiat taqwa. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Siapa yang takut? Orang beriman yang selalu muhasabah. Jadi ya Allah maafkan kami. Itu nambah rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, buah muhasabah, al-ittila'u ala uyubin nafs, melihat aib diri sendiri. Kok ternyata banyak aib saya ini, banyak kekurangan saya. Jadi jangan sibuk melihat aib orang lain. Kenapa banyak orang yang melihat aib orang lain? Karena lupa aib diri sendiri. Karena merasa sempurna. Tapi kalau hitung-hitungan muhasabah, jadi malu. Jadi fokus dengan berbaiki aib dia sendiri daripada aib orang lain. Saudara, jangan melihat aib orang lain. Jangan fokus dengan aib dan kekurangan orang lain. Lihatlah aib diri sendiri. Fokus dengan aib kita sendiri. Banyak ternyata setelah muhasabah, ternyata banyak aib kita, banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah masih sampai saat ini Allah menutupi aib kita. Alhamdulillah. Karena itu buah seorang yang selalu bermuhasabah, selalu melihat kekurangan diri sendiri, tidak melihat kekurangan orang lain. Kalau melihat kekurangan diri, melihat aib diri, selalu ingin memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Buah muhasabah yang keempat, taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dan kembali kepada Allah. Itu buah muhasabah. Itu intinya. Karena banyak kesalahan, banyak kotoran. Ayo mari kita bertaubat. Istighfar dari dosa, dari maksiat yang kita lakukan. Itu buah muhasabah. Ketika muhasabah diri, langsung merasa yang pertama, merasa menyesal. Kalau ingin taubat kita, muhasabah kita benar, lihatlah yang pertama, apakah merasa menyesal, sedih dengan apa yang kita lakukan terhadap Allah. Ya Allah, banyak dosa saya.
banyak kekurangan, banyak maksiat saya, ya Allah, merasa menyesal. Kok masa kenapa saya seperti itu? Merasa menyesal. Terus setelah itu, qal al-azmu ala adami al-audah, tinggalkan dosa itu. Tinggalkan dosa, niat saya tinggalkan dosa, berhentilah dosa. Dan niat azam tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Itu buah muhasabah, beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah. Saudara, tidak ada di antara kita yang sempurna, tidak pernah bersalah. Man dzal ladzi ma sa'a qat wa man lahu al-husna faqat. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa yang selalu berada dalam kebaikan? Tidak ada. Bukan artinya seorang bermuhasabah artinya selalu dalam kebaikan. Bukan. Seorang bermuhasabah selalu berusaha agar selalu dalam kebaikan. Dia berusaha menjadi lebih baik. Itu intinya dari muhasabah. Yang kelima, yang terakhir buah muhasabah adalah istiqamah di jalan Allah. Kalau selalu bermuhasabah, selalu evaluasi diri, selalu semangat, berbaiki diri, selalu istiqamah, selalu beramal saleh dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya baca doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sucikan hati kami. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekhuna. Kita masih punya waktu, mungkin masing-masing dari guru kita sebagai penutup dari segmentasi ini, mungkin beberapa ada 2 menit menyampaikan pesan-pesan dan sekaligus nasihat untuk memasuki tahun 2023. Kita mulai dari Ustadz Zaki Mirza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memperbaiki diri itu sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi investasi akhirat. Tabungan ketika kita kembali kepada Allah. Di saat orang mengevaluasi segala perilakunya dari waktu ke waktu, fikirannya, lisannya, perbuatannya, maka pada hakikatnya dia sedang memperbaiki kehidupan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Itulah kenapa doa muhasabah selalu kita baca di setiap penghujung doa kita itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia tapi bahagia sampai di akhirat. Caranya dengan bermuhasabah diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih. Silakan Syekh Muhammad. Alhamdulillah. Ya, intinya atau buah dari muhasabah evaluasi diri dan beramal. Saya kasih contoh, muhasabah itu evaluasi diri, khususnya mensucikan hati seperti baju. Seperti baju. Kalau bajunya kotor, segera bersihkan. Setiap hari kita bersihkan baju dan ganti baju. Ketika bersalah berdosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kata Rasulullah SAW. Setiap kali bersalah, setiap kali berdosa, timbul titik hitam dalam hati. Terus dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, hitam lagi. Dosa lagi, hitam lagi. Jangan biarin. Segera bersihkan. Itu namanya muhasabah. Segera bertaubat. Setiap kali ada titik hitam, bersihkan, sucikan segera. Karena kalau bajunya kita biarin sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kotor, susah dibersihkan. Karena itu inti dari buah dari muhasabah menjadi lebih baik. Selalu membersihkan hati, selalu bertaubat dan istighfar kembali kepada Allah. Walaupun berdosa, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Selama anda bertaubat dan istighfar, selama anda aman dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan Abi Maki.
Subhanallah, ketika kita ingin melihat daripada muhasabah itu seperti bercermin, iya. Namun alangkah baiknya 3 hal saja yang untuk kita pegang untuk memantapkan daripada muhasabah ini. Diantaranya adalah mengenal kita dari mana. Pastinya kita jawab datang kita dari Allah, Allah yang menciptakan. Maka mustahil yang Allah ciptakan tanpa tujuan. Maka kita tahu, ya Allah, tujuan saya diciptakan ini apa? Jawabannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka untuk ibadah, tolong cek ibadah kita seperti apa, karena itu tugas kita hidup di dunia. Setelah itu apa? Kita berasal dari mana? Allah. Apa tugas kita? Ibadah. Kita kembali ke mana? Ke Allah. Itulah yang Allah pertanyakan nanti. Apa yang telah kita lakukan di dunia? Jawaban kita sekarang kita bisa jawab. Apakah positif atau negatif? Ini adalah jawaban kita untuk di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, dan insya Allah nanti Abi Maki akan memimpin doa bersama di akhir nanti. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, membersihkan hati kita, sehingga kita mampu menyadari segala kesalahan kita. Karena jelas bahwa yang berhasil menghitung atau menghisap dirinya di dunia, kelak insya Allah akan diringankan hisap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih.